dari kelompok 3 PKN. Perkenalkan, nama saya Izi Hanuna, di sebelah saya ada. Nama saya Kasairun Nisa. Nama saya Sofia Luanisa. Nama saya Siti Aisyah. Nama saya Latifah Riyatul Lestari. Nama saya Evata Cristiano Alvaro. Nama saya Febrian Mikel Akbar. Nama saya Muhammad Askan Albandian. Kami di sini ingin Wawancarai. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Check it out. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMAN 22 Kota Bekasi. Nama saya Muhammad Askan Albandian. Siap. Izin bertanya kepada Bapak. Bapak boleh perkenalkan Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya. Nama saya Bapak Marsadi, selaku Ketua Lingkungan RT 02 RW 03 Kelurahan Cikiwur. Siap. Boleh Pak langsung pertanyaannya. Siap. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana nih pandangan Bapak tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini Pak? Kalau menurut saya keberagaman ya karena hampir satu wilayah ataupun Indonesia umumnya ya banyak perbedaan ras, suku, agama tentunya dan bahasa juga. Itu buat kami selaku ketua lingkungan dan di lingkungan sendiri pun banyak aneka ragam dari bahasa ataupun ras sendiri yang ada di lingkungan RT 02 RW 03 dan kami menyikapinya ya itu hal yang lumrah dan wajar di suatu lingkungan. Terus Pak, kalau menurut Bapak nih, bagaimana menyikapi perbedaan dan kebinekaan itu Pak? Kalau saya selaku ketua lingkungan menyikapinya dengan bijak saja, dengan legowo, karena Indonesia sudah jelas bahwa terdiri dari agama, ras yang berbeda-beda. Jadi kita menyikapinya dengan legowo, dengan bijak, artinya tidak membeda-bedakan dia ras mana, dia agama mana. Jadi buat kami itu sama di pandangan pengurus kami. Ini pertanyaan buat Bapak kan RT di sini ya. Siap. Jadi pertanyaannya, apa sih tantangan dalam menjaga keberagaman di wilayah ini Pak? Tentu tantangannya yang luar biasa karena beda-beda tadi, dengan beda agama, beda bahasa. Itu adalah suatu tantangan sebagai ketua lingkungan, bagaimana caranya agar perbedaan agama tadi, perbedaan ras tadi, bahasa tadi itu disikapi dengan bijak dan dikumpulkan di suatu tempat agar di wilayah saya ini ya kekeluargaannya ini dengan berbeda-beda tadi itu akan lebih lebih kekeluargaan dan harmonis tentunya di lingkungan saya. Kalau ini Pak, di sini tuh ada nggak sih kegiatan atau program yang pernah dilakukan sama Bapak untuk memupuk persatuan dan kesatuan antara warga yang berbeda Pak? Iya, di lingkungan saya khususnya alhamdulillah banyak program dan kegiatan yang sudah kita agendakan setiap 1 tahun sekali, dari perayaan HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia itu, terus juga maulid ataupun acara takbir akbar, dan disitulah kami di lingkungan membuat suatu agenda, suatu acara agar satu sama lain, warga dengan warga yang lain itu harmonis, saling bersilaturahmi. Dan untuk yang non muslim pun ketika tidak ikut acara tablik akbar, kami agendakan itu di acara hari HUT RI Republik Indonesia, dan disitulah berkumpul untuk saling merayakan hari raya HUT RI itu begitu.
Kalau boleh tahu nih Pak, pernah nggak sih di sini tuh ada kasus atau peristiwa yang pernah terjadi di RT yang berkaitan sama perbedaan atau intoleransi? Ya jadi sesama warga tuh nggak bertoleransi gitu Pak. Ada sih suatu peristiwa itu sudah pasti ada di suatu lingkungan, itu sudah pasti ada. Itu tadi perbedaan agama, ras, bahasa yang berbeda-beda. Kadang ada warga yang tidak mengerti dan tidak paham bahwa dengan yang lainnya itu tidak satu agama, tidak satu bahasa. Itulah peristiwa ataupun ya terjadi, dan kita sebagai ketua lingkungan hanya bisa menjelaskan ataupun memberikan pemahaman bahwa kita ini sama, tinggal di lingkungan yang sama. Artinya perbedaan agama tadi, perbedaan bahasa tadi, bagaimana caranya kita untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan warga satu dengan satu yang lain, agar terjadinya keharmonisan, terjadinya kerukunan antar warga. Itu tadi dengan ya selalu mengumpulkan warga agar bisa bersilaturahmi di acara perkumpulan warga setiap 3 bulan satu kali gitu. Makasih Pak, cukup. Makasih, kami dari semuanya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Siap. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan jawabannya ada manfaatnya, walaupun mungkin karena emang ini tidak ada persiapan, ya mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan edukasi, pemahaman yang lebih buat adik-adik semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak permisi, sebelumnya perkenalkan nama saya Izi Hanuna. Saya dari SMA N 22 Kota Bekasi. Kehadiran saya di sini Itu mulia ya? Iya. Jadi kehadiran saya di sini untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya silakan untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak. Iya. Nama saya Tukiman. Saya tukang bersih-bersih Masjid Wali Balasan, Pojong Menteng Bekasi. Kalau boleh tahu kira-kira Bapak udah jadi pengurus masjid ini berapa lama sih Pak? Sekarang 25 ya, 16 tahun. 16 tahun. Oke Pak, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak tentang keberagaman di Indonesia? Kalau versinya bangsa Indonesia, ya harus dan bagus dan harus. Tentang beragam kan kita beragam. Menurut Bapak tentang keberagaman Indonesia itu kayak gimana sih? Ya saling antar agama nih ya, ada antar agama, antar budaya. Kalau antar agama ya saling menghargai, karena itu dibebaskan oleh undang-undang oleh bangsa Indonesia. Terus selanjutnya, menurut Bapak bagaimana Bapak menyikapi perbedaan dan kebinekaan di sini? Karena kan nggak mungkin ya Pak di lingkungan ini semuanya Islam. Nah, bagaimana sih Bapak untuk menyikapi agar terlihat sama gitu? Saling menghormati. Saling menghormati. Iya, saling menghargai, karena sekali lagi itu kan dibolehkan di bangsa kita Indonesia. Mungkin Islam di Malaysia beda, Islam di Arab Saudi beda. Kalau kita ya harus toleransi, karena bangsa Indonesia seperti itu. Bagaimana Bapak memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam? Jadi gimana sih Bapak kayak mempersatukan mereka gitu? Karena kan mereka beda-beda. Bagaimana caranya Bapak? Satu pandangan yang paling penting adalah Tuhan itu satu. Ya, kalau kita mulai nyebut dari Tuhan yang menciptakan alam itu satu. Kalau Tuhan satu, orang Kristen pun yang menciptakan Tuhan, orang Islam ya Tuhan, orang Hindu ya Tuhan, semua Tuhan yang satu, cuma namanya beda-beda. Betul nggak? Betul. Ya Allah yang menciptakan langit bumi satu nggak? Kalau ya Yesus yang menciptakan bumi satu nggak? Sama satu. Kalau orang Hindu apa Tuhannya? Nah maksudnya gitu. Kalau yang wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu satu sama, Tuhannya sama. Jadi menurut Bapak hanya namanya saja yang berbeda, tapi mereka tetap satu. Sama, Tuhan yang satu. Oke, selanjutnya di masjid ini selain ibadah, apakah ada Pak kegiatan sosial, budaya atau edukatif di masjid ini yang bisa melibatkan semua kalangan, bukan hanya umat Muslim? Belum ada. Kira-kira bakalan karena ada? Pandangan seperti kan masih terutama sekarang ya, pandangan toleransi yang setingkat itu masih jarang.
paling saling menghormati itu aja tingkat toleransinya. Tapi kalau memandang bahwa semua itu ciptaan Tuhan, sama dengan Tuhan yang sama, itu masih jarang orang yang berpikir sampai sana. Kalau saya yang mikirnya sampai sana. Jadi belum ada. Belum ada sih. Tapi akan diadakan apa emang? Wah, kurang tahu juga saya. Karena itu kan tergantung pola pikir lingkungannya, nggak bisa kita paksakan. Terus terakhir nih Pak, saya tertarik mengetahui apakah ada program atau kegiatan lintas agama atau sosial yang ada diadakan di masjid ini? Belum ada juga. Jadi itu aja sih Pak pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Terima kasih ya Pak. Ya, mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat buat kalian semua. Amin. Oke, generasi masa depan yang harus memupuk toleransi. Karena apa? Dengan toleransi itulah kita akan tumbuh keberagaman, negara jadi tentram, semua hidup bareng-bareng. Tapi kalau tidak ada toleransi seperti negara lain perang terus, ya sama-sama masih perang. Itu semuanya hanya kurang toleransi aja. Intinya kalau misalkan dua-duanya ngerasa cukup, ngerasa bisa saling menghormati, Iya. damai-damai. Damailah kita Indonesia ya sesungguhnya. Karena Indonesia negara Nusantara yang sukunya bermacam-macam, agama pun bermacam-macam. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas pengetahuannya. Perkenalkan, nama saya Evata Cristiano Alvaro dari SMAN Evata Cristiano Alvaro dari SMAN 22 Bekasi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Siapa tahu Bapak berkenan untuk diwawancarai. Iya. Sebenarnya nama Bapak siapa? Saya Liegio Pasaribu. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang keragaman Indonesia? Pandangan saya masih toleransi. Walaupun kadang ada yang intoleran, itu umumnya ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Bapak, bagaimana sih menyikapi perbedaan dan kebinekaan? Menyikapinya kita harus memang ada rasa saling saling memiliki hubungan yang baik, tentunya toleransi gitu kan, umat beragama. Karena hal itu yang membuat membuat kita yang berbeda agama menjadi suatu agama yang baik, mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam? Memupuk rasa persatuan ini kita dari hati kita masing-masing ya. Karena kita harus, kalau kita umat Kristen, karena kita diajarkan kasih, walaupun orang lain intoleran kepada kita sebagai umat Kristen itu harus membuat rasa kasih, sayang kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, selain ibadah, apakah ada kegiatan sosial, budaya, ataupun edukatif di gereja ini yang bisa melibatkan semua kalangan? Iya, ini gereja masih Advent hari ke-7, Jemaat Bojong Menteng ini, kita ada sosialnya. Jadi kita sekali 3 bulan ini, lingkungan sampai ke ujung sana kita kebersihan. Setiap tahunnya kita membagi sembako di lingkungan gereja kita ini, dan juga sekali 3 bulan itu kita pindah-pindah dari satu tempat untuk membagikan seperti buah-buahan kepada orang-orang dengan cara mengganti seperti rokok menjadi kita ganti seperti buah jeruk yang bernilai untuk kesehatan mereka. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya tertarik mengetahui apakah ada program atau kegiatan lintas agama atau sosial yang diadakan di gereja ini? Ada. Jadi kita itu ada utusan kita pendeta 2 minggu lalu kita bertemu dengan para pendeta di Bekasi ini membicarakan untuk kemajuan gereja di Bekasi. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak dengan wawancara ini. Kami dari SMAN 22 Bekasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas wawancara ini. Terima kasih, sukses dalam pendidikan. Ya. Terima kasih. A few moments later.